Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan kali ini kami akan membahas topik mengenai budaya organisasi dan lingkungan global. Topik tersebut akan kita bahas melalui analisis studi kasus Divisi Sumber Daya Manusia, Kantor Pusat dan Kantor Cabang Utama, Bank X. Bank X ini merupakan salah satu bank pembangunan daerah yang terkemuka di Kota Bandung, yang sedang ingin bertransformasi menuju jajaran bank besar di kancah nasional. Hal ini menuntut adanya perubahan budaya organisasi pada perusahaan, di mana Bank X ini belum secara khusus menentukan budaya seperti apa yang hendak dituju. Keberhasilan suatu perusahaan tidak lepas dari budaya perusahaan dan kinerja atas profesional yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Kemampuan budaya perusahaan juga dapat meningkatkan kinerja ekonomi pada perusahaan secara signifikan dalam jangka waktu panjang. Bahkan, budaya perusahaan akan menjadi suatu faktor yang semakin penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan. Budaya organisasi sebagai faktor yang penting perlu dikelola terutama oleh perusahaan yang cukup besar. Sebelum dibahas lebih lanjut, apa sih budaya organisasi itu? Menurut Ernawan 2011, budaya organisasi merupakan gaya dan cara hidup dari suatu organisasi yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai atau kepercayaan yang selama ini dianut oleh seluruh anggota organisasi. Budaya juga mempengaruhi sebagian besar aspek kehidupan organisasi, seperti bagaimana keputusan dibuat, siapa yang membuatnya, bagaimana imbalan diberikan, bagaimana orang diperlakukan, dan juga bagaimana perusahaan merespon lingkungannya. Dengan demikian, kita perlu menganalisis budaya organisasi saat ini dan budaya organisasi yang diharapkan. Serta dalam video ini kita dapat memberikan masukan kepada perusahaan mengenai langkah-langkah untuk melakukan perubahan budaya organisasi. Metode yang digunakan dalam analisis ini menggunakan OCAI atau yang dapat kita sebut dengan Organizational Culture Assessment Instrument dan juga MSAI atau yang dapat kita sebut dengan Management Skill Assessment Instrument. Cameron dan Quinn pada tahun 2006 menyatakan bahwa salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosa budaya organisasi perusahaan adalah OCAI. OCAI ini bertujuan untuk membantu mengidentifikasi budaya organisasi saat ini dan budaya organisasi yang diharapkan di masa depan. Terdapat 4 jenis budaya, yaitu budaya klan, budaya adokrasi, budaya market, dan budaya hierarki. Budaya klan dalam organisasi dengan kebudayaan ini biasanya para anggota memiliki rasa kebersamaan dan kekeluargaan. Dan para pemimpin atau pimpinan organisasi biasanya dianggap sebagai mentor atau bahkan dianggap sebagai figur seorang ayah yang bertindak sebagai kepala keluarga. Tipe ini berusaha mencapai mufakat dan komitmen melalui keterlibatan dan komunikasi, serta menghargai kerjasama, partisipasi, dan konsensus. Budaya adokrasi. Budaya organisasi jenis ini didasarkan pada energi dan kreativitas. Anggota organisasi atau karyawan didorong untuk berani mengambil risiko, bereksperimen, dan juga berpikir di luar kebiasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Para pemimpin atau pemimpin organisasi dianggap sebagai inovator dan pengusaha atau yang dapat kita sebut dengan entrepreneur. Budaya market. Budaya ini dibangun atas dasar dinamika persaingan dan pencapaian hasil nyata. Fokusnya adalah pada tujuan atau pada hasil. Tipe kebudayaan ini berpusat pada lingkungan eksternal, yaitu pelanggannya, di mana mereka mendahulukan kepentingan pelanggan dan laba perusahaan dibandingkan dengan kepuasan karyawannya maupun pengembangan sumber daya manusianya. Budaya hierarki. Budaya organisasi jenis ini dilandasi oleh struktur dan kendali. Lingkungan kerjanya pun bersifat formal dan pengendaliannya yang ketat. Kepemimpinan didasarkan oleh koordinasi dan pemantauan yang terorganisir dengan budaya yang menekankan efisiensi dan prediktabilitas. Penelitian oleh Juni Suprijatini pada tahun 2016 ini dilakukan kepada 82 orang sebagai responden. Dari tabel terlihat bahwa budaya yang dominan dirasakan saat ini adalah budaya market dan budaya hierarki. Sementara budaya yang diharapkan adalah budaya klan dan budaya market. Adapun upaya untuk perubahan budaya organisasi sesuai dengan harapan, yakni
Meningkatkan adhocracy yang saat ini 23,21 dari yang diharapkan 24,08. Keinginan kuat untuk berinovasi seharusnya dapat diimbangi dengan adanya lingkungan yang dinamis di tempat kerja, atau pemimpin bisa juga menjembatani keinginan karyawan dengan misi mencapai tujuan perusahaan, atau juga dapat memberikan dukungan tidak hanya terhadap inovasi yang besar, tetapi memberikan penghargaan terhadap peningkatan yang walaupun kecil namun berkelanjutan. Menurunkan market. Menurunkan tuntutan organisasi dalam pencapaian sasaran karena karyawan merasa sebaik apapun mereka bekerja, hasilnya tidak akan mengubah apapun terhadap peningkatan karir mereka. Seharusnya tuntutan akan target diimbangi dengan reward yang diberikan agar meningkatkan keinginan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Menurunkan hierarki, mengurangi aturan atau prosedur yang tidak berguna, mengurangi laporan yang tidak dibutuhkan, dan pekerjaan tulis-menulis, tetapi lebih fokus pada tujuan utama. Meningkatkan klan. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama, pemimpin lebih peka dan lebih terbuka terhadap karyawan sehingga informasi dapat diakses dengan mudah oleh karyawan. Hal ini juga tentunya menumbuhkan kesetiaan dan juga rasa saling percaya. Kedua, lebih dilibatkannya karyawan dalam berbagai proses manajemen sehingga dapat memperkuat komitmen dan juga kepedulian karyawan dalam bekerja. Dan yang ketiga, manajemen dapat membentuk program pengembangan karyawan seperti pelatihan dan juga seminar. Keterampilan tersebut adalah Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya yang diharapkan adalah klan dan market. Jika dilihat dari keterampilan manajerial, maka keterampilan budaya klan sudah dimiliki oleh para manajer. Untuk keterampilan budaya market, maka ada sebanyak 25% responden yang berada pada tingkat sedang dan 12,5% pada tingkat rendah. Keterampilan budaya market yang dimaksud adalah competitiveness, energizing employees, dan juga customer service. Untuk hal ini, perusahaan perlu meningkatkan keterampilan bagi para manajer yang masih berada di tingkat sedang dan rendah, sesuai dengan data tabel 3 mengenai kemampuan manajerial, hierarki, dan klan. Beberapa cara untuk peningkatan keterampilan manajer diantaranya sebagai berikut. competitiveness, mengelola kompetisi, memupuk atau membantu perkembangan kapabilitas kompetitif, dan orientasi agresif untuk melampaui kinerja kompetitor. Energizing employees atau memberdayakan pegawai yaitu memotivasi dan menginspirasi para individu untuk menjadi proaktif, berupaya keras, dan bekerja dengan penuh semangat. Customer service, berorientasi terhadap melayani pelanggan, melibatkan mereka, dan melampaui harapannya. Kesimpulan dari studi kasus ini adalah budaya organisasi yang dominan saat ini dilaksanakan oleh Bank X dan market dan juga hierarki. Sedangkan budaya yang diharapkan adalah klan dan market. Meskipun begitu, manajer secara umum sudah terlihat siap untuk menjalankan budaya klan dan market yang diharapkan. Untuk studi kasus ini, saran yang dapat diberikan adalah managing competitiveness atau mengelola daya saing. Selanjutnya, managing energizing employees atau mengelola pemberdayaan karyawan, dan managing customer service atau mengelola layanan pelanggan. Untuk mencapai saran yang telah diberikan, pimpinan bisa melakukan berbagai cara, diantaranya sebagai berikut. Managing competitiveness, melakukan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, and threat, dan juga meningkatkan produktivitas dan kinerja kerja, seperti meningkatkan kecepatan dan ketepatan waktu output, mengenali bottleneck atau penghambat dengan baik, mengenali melemahnya dan menguatnya pengamatan terhadap proses, menghilangkan mendesain ulang, dan juga mengubah hal-hal yang memperlambat proses organisasi. Managing energizing employees, membangun sistem intensif yang mencakup pemberian imbalan non-moneter, memberikan disiplin kepada karyawan secara konsisten dan adil, dan menggunakannya sebagai pelatihan dan pengalaman yang membangun, menjadi seorang pemimpin yang memfasilitasi keberhasilan karyawan, mengakui prestasi karyawan, dan memperlakukan karyawan seperti keluarga. Managing customer service. Pertama, memantau pelanggan selama memakai jasa, agar dapat mengetahui seberapa baik kebutuhan pelanggan yang dapat terpenuhi. Kedua, layani keluhan pelanggan. Semakin banyak tahu keinginan pelanggan, maka semakin baik layanan kepada pelanggan yang dapat diberikan.
Ketiga, memberikan reward kepada pelanggan setia. Sekian analisis dari studi kasus yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.